Kamu setongkol nontonin. Sialan kamu. Tika. Udah Tika tolong. Sialan kamu. Kurang ajar kamu selama ini ya. Saya yakin Arif pasti sembuh. Allah masih sayang sama Arif. Tapi kalau Arif nggak bangun, Ati mau ikut juga, Bu. Astagfirullahaladzim, kamu jangan bicara begitu. Ibu tidak mau kehilangan kalian. Loh, Bu, Pak, jam besuk sudah selesai. Ibu sama Bapak harus sudah pulang. Izinkan saya menginap di sini, suster. Saya ingin menjaga anak saya. Kami keluarganya anak ini, Sus. Tapi jam besuk sudah selesai. Seandainya ada yang keluarga yang mau menunggu, harus lapor dulu ke bagian administrasi. Menurut catatan saya, tidak ada keluarga pasien Arif yang diizinkan menginap di rumah sakit. Ya sudah kalau gitu, besok kita kesini lagi, Bu, untuk mendaftarkan diri. Sekarang kita pulang, Ibu. Tapi kalau nanti Arif butuh apa-apa, siapa yang akan menjaga dan membantu dia? Jangan khawatir, Bu. Kami akan mengurus pasien dengan baik. Ayo kita pulang, Bu. Ati. Udah jam segini Kartika belum juga pulang. Iya, Bu. Ini kan udah jam 10. Dia bilang nggak sih tadi sama kamu mau kemana? Enggak, Bu. Kemana aja sih tuh anak? Udah larut malam begini. Atau anak belum pulang juga. Tika! Dari mana kamu, Tika? Tika, kamu dari mana sih? Tika, kamu kenapa? Kok tangan kamu gemetar begitu? Tika! Kenapa muka kamu pucat sekali? Kamu sakit? Bukan saya Mbak pelakunya. Tika, ada apa ini, Tika? Jawab Mama dong, Tika! Saya melakukannya, Mas. Tika! Bukan saya pelakunya. Tika, tunggu Tika. Tika, Mama mau bicara. Buka, Tika. Tika. Sayang. Tika, ada apa sih dengan kamu ini? Tika! Saya nggak salah, Ma. Saya nggak salah. Tika! Buka dong, Tika. Saya nggak sengaja, Ma. Bukan saya yang buat. Tika! Pergi! Ini Mama kan? Pergi! Pergi! Kenapa lagi sih dengan Indra? Mari kunci, Bu. Barangkali sengaja karena kita mau pulang. Sebentar. Li! Bang, kok kuncinya di bawah? Lagi juga iseng banget ini, ngapain malam-malam? Lili! Kamu tidur? Li? Ati! Nadeni! Ya Allah, Lili tidak ada di kamar mandi, di belakang juga tidak ada. Di mana ya?
Saya akan keluar kota dalam beberapa hari ini, Sus. Dan saya minta tolong pasien Arif dirawat dengan baik. Saya akan menyelesaikan semua biayanya sepulang dari luar kota nanti. Dan kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya ke nomor handphone saya ya, Sus. Apa? Keluarganya sudah ditemukan? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sus. Kenapa, Jen? Keluarga anak itu sudah ditemukan? Sudah, Pak. Baguslah. Jadi kamu nggak usah repot-repot mikirin anak itu. Keluarganya kan sudah ditemukan. Iya, sekarang saya udah agak lega. Tadinya saya ragu untuk pergi, soalnya takut ada apa-apa sama Arif. Gimana? Kamu udah baca proposal Malin? Sudah, dan kelihatannya cukup visible. Nanti saya akan bicarakan sama Malin dalam perjalanan ke Bali nanti siang, Pak. Ya, bagus. Jen, kalau ada apa-apa, kamu cepat telepon Papa. Ya? Iya. Man, bilang sama anak buah kamu untuk terus awasi Kartika sama Arif. Dan jangan lupa laporin semua kejadian sama saya. Lo nggak usah khawatir, Lin. Pokoknya semua masalah di sini biar gue nanganin. Oke. Saya harap kamu nggak ngecewain saya, Man. Pagi. Kamu udah dari tadi di situ, Jan? Baru sampai. Saya tadi ke ruangan kamu, tapi ternyata kamu ada di ruangannya Burman. Baru sampai. Saya sudah siap, Rin. Kita harus ke airport sekarang. Iya, saya cuma lagi mendelegasikan kerjaan ke Burman supaya dia bisa menggantikan posisi kita pas kita di Bali nanti. Man, ya, gimana? Semuanya udah ngerti kan? Beres, Pak, beres. Sama jangan lupa laporin semua kejadian sama saya. Baik, Pak, baik. Seandainya proyek kita berjalan, kita harus mempunyai seseorang yang bisa dipercaya yang dapat mewakili kita di Bali, Lin. Ya makanya saya ngajak kamu ke sana, Jen. Maksud kamu? Kamu tahu, saya yakin kamu bakal jatuh cinta sama Bali. Karena saya ngerasa dalam diri kamu tuh mengalir darah seni yang sangat kuat, Jen. Orang seperti kamu tuh cocok sekali tinggal di Bali. Kamu emang benar-benar mengerti saya ya, Lin. Sampai sekarang aja, Papa masih belum bisa nerima kalau saya tadinya mau jadi seniman. Papa mau saya meneruskan bisnisnya. Tapi toh, Jen, kalau misalnya kamu emang ingin tinggal di sana, kamu kan bisa mengurus klinikan di sana. Jadi kamu dapat apa yang kamu inginkan, papa kamu dapat apa yang diharapkan. Benar nggak? Kamu emang selalu jago bikin strategi. Saya suka Bali, tapi saya nggak punya kenalan siapa-siapa di sana. Saya yakin kalau ada orang yang mau nemenin kamu di sana, kamu pasti bakal betah di sana. Siapa yang mau nemenin saya di Bali, Lin? Kamu, orang seperti kamu nggak cocok tinggal di Bali. Kamu berjiwa bisnis tinggi, ambisius. Kamu lebih cocok tinggal di Jakarta, bukan di Bali. Jen, dimanapun saya berada, kalau saya sama kamu, saya akan bahagia. Saya akan senang sekali. Makan dulu yuk. Ibu tidak lapar, Ti. Kamu saja. Ibu harus makan, nanti ibu sakit. Ibu masih berpikir, kemana Lili? Kok tidak ada kabar sampai sekarang? Tahu Bu, aku juga bingung. Kenapa sih Bu, nasib kita begini terus? Arif sekarang masuk rumah sakit. Ati, Ibu, Lili gantian masuk rumah sakit. Sekarang lagi Lili pergi, ngilang lagi. Cek Ati juga nggak bisa diuangin. Itu namanya cobaan. Kita harus tabah menjalaninya, harus mampu melewatinya. Ibu juga selalu mengajarkan hal itu pada Malin dulu. Kasihan Ibu. Malin lagi. Bosen. Ati pergi dulu ah. Mau pergi kemana? Cari duit, kerja, nyemir. Baru pulang nyemir? Kok pergi nyemir lagi?
biar yang ngurus check-in-nya. Oke, saya kesana ya. Selamat siang, Pak. Siang, reservasi untuk Pak Mali. Terima kasih. Yuk, mulai cek kamarnya. Kamarnya udah siap. Beres. Yuk. Mbak, selamat bulan baru Mbak. Ini kamar Mbak, semua barang-barang sudah ada di kamar dan ini kuncinya. Oh iya, kasih ya. Ya. Bulan madu. Mungkin dia nyangka kita pasangan lagi bulan madu kali, Jam. Kok Mbak itu langsung pergi? Emang kamar kamu di mana? Kamar saya di sini. Apa? Saya nyewa cottage, kita akan tinggal satu tempat, Jam. Kita sekamar. Oh enggak, kamu jangan khawatir. Cottage ini ada 2 kamar, kita nggak akan tinggal satu kamar kok. Sekarang kamu pilih kamar mana yang kamu mau. Kamu bikin kaget aja. Saya pikir kita sekamar. Yaudah saya masuk dulu ganti baju. Nanti abis itu setengah jam lagi kita ninjau lokasi kita yang baru ya. Oke. Kamu mau pilih kamar mana? Yang ini? Yang ini aja. Terima kasih. Saya akan membuat kamu melupakan soal pekerjaan. Saya akan membuat kamu lupa segalanya. Di sini hanya ada kita berdua. Jadi. Siang, Pak. Siap, Lan? Saya mau nanya, Bapak pernah lihat cewek ini? Nggak pernah lihat? Makasih, Pak. Siap. Pernah lihat cewek ini nggak, Pak? Pernah lihat? Wah, nggak pernah tuh, Pak. Nggak pernah tahu. Nggak tahu nggak? Nggak pernah lihat tuh, Pak. Makasih, Pak ya. Permisi, Pak. Iya, Semalam Bapak lihat perempuan ini nggak? enggak Pak. Kira-kira jam 9, jam 10 gitu, Pak. Memang malam ada perempuan naik mobil datang ke sini. Tapi kayaknya bukan perempuan ini Pak. Bapak yakin? Yakin lah Pak, saya ini kalau sama wajah perempuan itu pasti inget deh Pak. Iya, makasih Pak ya. Permisi. Iya. Barusan Bapak ngomong apa? Aduh, Bu. Emang dasar tua bangka nggak tahu diri. Siapa itu di luar? Itu yang nyari Non Kartika, Bu. Dia itu polisi, Bu. Polisi. Iya, Ya udah, kamu ke belakang aja. baik, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Anda kan, Betul. Saya memang pernah kesini sebelumnya. iya, Anda kawannya Tika kan? Iya, Bu. Tapi saya kesini dalam rangka dinas. Saya mau minta keterangan dari Kartika mengenai kasus orang hilang. Kartika lagi nggak ada di rumah. Dia sedang keluar kota. Sejak kapan, Bu? Kemarin. Iya, kemarin. Kira-kira pulangnya kapan? Saya belum tahu, tapi nanti kalau dia telepon, akan saya beritahu tentang kedatangan Anda kemari. Ini kartu nama saya. Nanti kalau Kartika sudah pulang, tolong kasih tahu dia suruh hubungi saya. Baik, baik. Makasih, selamat siang. Selamat siang. Tika, sejak semalam kelakuan kamu kok aneh sekali. Ada apa sih sebenarnya? Tika, jawab dong pertanyaan Mama. Tika, apa yang kamu lakukan? Kenapa polisi mencari kamu? Polisi, Mah? Iya, polisi yang kenalan kamu itu, dia datang kemari katanya mencari orang yang hilang. Saya nggak salah. Tika, buka Tika. Nggak mau. Saya nggak salah.
sih? Tolong Ma, jangan tangkap saya, Ma. Siapa yang mau menangkap kamu, Tika? Ma, saya benar-benar nggak salah, Ma. Saya nggak tahu apa-apa. Tolong bilang sama mereka, tolong jangan tangkap saya. Apa sebenarnya yang kamu lakukan, sayang? Pergi! Tika. Pergi, Ma, pergi! Buka dong, kita ngomong, sayang. Saya nggak salah, Ma. Ada apa dengan anak saya ini? Mayat. Wah. Babe! Tunggu. Babe! Kenapa sih, Otong? Tadi lari ketakutan. Nya, ada mayat, Be. Be, Nya, ada mayat. Di mana? No. Di sana, no. Yang bener lo kalau ngomong. Ayo, buruan. Ayo. Ayo. Lu jangan bercanda. Ada mayat. Itu, Be, di dalam got tuh. Kalingan tuh. Nya, tuh lihat tuh, Nya. Mana? Masya Allah. Astagfirullahaladzim, Bang. Anaknya siapa itu, Bang? Ya Allah. Belum selesai satu masalah, muncul masalah yang lain. Arif masih sakit. Sekarang Lili yang hilang. Sudah ada kabar tentang Lili? Belum, Bu. Saya sudah keliling seharian, tapi nggak ada seorang pun yang lihat Lili. Tapi rasanya aneh ya, Nak Deni. Lili hilang begitu saja. Tapi saya akan berusaha terus, Bu. Besok saya akan kerahkan teman-teman saya untuk mencari Lili. Lili sudah masuk dalam daftar orang hilang. Apa dosa ibu ya, Nak Deni? Masalah datang bertubi-tubi. Ibu sabar aja ya, Bu. Insya Allah akan menolong kita. Ibu berdoa aja ya. Awas, Bu. Masih ada napasnya itu. Bang, gimana dong? Jangan diam aja, periksa masih hidup. Iya, Bang. Awas, periksa napasnya. Hari kesempatan aja, Wah. Kan gua mau periksa napasnya. Masih hidup apa udah mati? Gua ayun pulas semua. Ternyata masih hidup. Lu lihat, nadinya masih nyut-nyutan tuh. Memangnya Bapak dokter tahu yang mana hidup sama mati? Tong lu lihat dong, tenggorokannya tuh nut-nutan. Ya udah, lu ribut aja. Kita mesti gimana nih sekarang? Gimana nih? Udah lu panggil Bidan Minah. Bidan Minah kan itu dukun beranak. Iya. Paling kagak dia kan ngerti soal kedokteran. Sok tahu lu pada. Udah pergi sono. Toh, lu aja ya. Cepetan lari lu ya kan. Lin, maaf ya, saya ketiduran. Nggak apa-apa. Itu artinya kamu betah di sini. Artinya kamu baru nyampe langsung bisa tidur pulas kan? Udah jam 4, kita masih bisa ninjau lokasi nggak? Nggak ada yang nggak bisa. Ayo, saya pengen tunjukin kamu satu tempat. Ayo. Loh, Lin, katanya kita mau ninjau lokasi baru. Ini lokasi terindah di Bali. Kamu nggak boleh ngelewatin lokasi ini. Kamu harus menerima cinta saya.
kalau saya tidak berhasil melamar kamu di tempat romantis ini, nama saya bukan Malin. Lin, lihat nelayan-nelayan itu. Kehidupan mereka begitu damai dan tenang. Seakan-akan mereka nggak peduli dengan kehidupan di luar pantai dan laut. Mereka cukup mencari uang untuk keluarga. Laut yang memberikan mereka kehidupan, Lin. Dan saya kagum sekali melihat kehidupan mereka, Lin. Mereka Goblok dan pemalas, Jen. Mereka sama sekali nggak berani membuka wawasan mereka, Jen. Mereka hanya puas dalam menjala ikan, kamu tahu nggak itu? Mereka nggak berani ngerubah kehidupannya. Kepengecut! Malin, kamu kenapa? Saya tahu benar kehidupan para nelayan, Jen. Dan mereka nggak patut untuk dikagumin. Maaf, saya jadi emosi. Ayo, kita balik ke hotel. Malin, kamu mau ajak saya kemana? Sebentar. Malin, kamu hebat banget. Sebelum kita mulai makan, saya minta kamu cicipin yang ini dulu. Masakan apa ini? Itu sejenis membuka hidangan khas tradisional Bali. Masakan tradisional Bali. Saya nggak tahu ada masakan tradisional Bali yang dibungkus sebagus ini, Lin. Coba silakan dibuka. Apa-apaan sih kamu? Malin, saya harap kamu nggak menolak saya lagi malam ini, Jen. bagaimana dengan perceraian kamu, Lin? Semuanya udah diurus sama pengusaha hukum saya. Tapi Kartika? Jen, saya udah nggak mau tahu lagi tentang masa lalu saya. Saya bahkan nggak mau dengar nama itu lagi, Jen. Jen, asal kamu tahu kita hidup untuk masa depan. Dan masa depan saya adalah kamu. Kalau kamu masih menolak saya kali ini, Jen, artinya kamu masih benci sama saya. Benci sama kamu? Jen, saya tahu saya pernah menyakiti hati kamu dan memilih orang lain. Dan saya udah dapat hukumannya. Pernikahan saya gagal. Sekarang saya minta kesediaan kamu, Jen. Berikan saya kesempatan untuk nebus kesalahan saya dengan membahagiakan kamu.
malam ini kamu udah kasih saya surprise. Dan saya nggak pernah mimpi kalau ternyata kamu kembali lagi sama saya. Jangan pernah berhenti bermimpi, Jan. Karena mimpi bisa jadi kenyataan. Lin. Udah. Ini udah malam, Jan. Kenapa kamu nggak istirahat aja? Ya udah, saya istirahat duluan ya. Kamu bukan impian saya, tapi kamulah yang akan mewujudkan impian saya. Beresin anak itu sebelum ibunya kembali. Brengsek, masih ada yang ngejagain lagi, man. Gimana nih? Udah, kita cabut aja sebelum ketahuan. Oke, ya. Rip, bangun dong Rip. Gue kesepian nih Rip. Kapan lagi lu nemenin gue nyemir di jalanan Rip? Harus kuat ya Rip ya. Jangan ninggalin kita-kita. Harus janji sama gue. Lu besok bangun ya Rip ya. Malam ini Ati yang menunggui Arif. Tapi ibu juga harus jaga kondisi ibu sendiri, Bu. Ibu jangan sampai sakit. Nanti kalau sakit kan makin repot. Insya Allah ibu tidak apa-apa, Nadeni. Kalau ibu bisa, rasanya ibu ingin sekali menggantikan Arif. Biarlah ibu yang sakit, tapi anak-anak sehat. Ibu jangan putus asa, Bu. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ibu tinggal ke kamar sebentar ya. Baik, Bu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu-lah hamba memohon ampun atas segala dosa-dosa hamba dan memohon pertolongan. Hanya Engkau-lah yang sanggup mengabulkan doa hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, janganlah Engkau biarkan hamba ini kehilangan anak-anak hamba lagi. Hamba mohon, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada Lili. Berikanlah kesembuhan untuk Arif. Dan bukakanlah hati Malin. Bukakanlah hati Malin, ya Allah. Agar ia selalu ingat kepada saya. Ibunya yang melahirkan dan membesarkannya. Yang selalu merindukan dan mencintainya, ya Allah. Jangan-jangan benar kata Bu Bidan tadi, si Neng itu keguguran. Saya. Permisi, Non. Non Tika.
Non Tika, ada telepon dari Bapak. Bilang nggak ada. Tapi Non, Bapak ingin bicara sama Non Tika. Kamu dengar saya ngomong nggak? Kartika sudah tidak ada di sini. Dengar kamu, pergi kamu. Kartika, apa-apaan sih kamu? Itu Papa telepon. Papa mau bicara dengan kamu. Sudah nggak ada yang namanya Kartika di sini. Tuh, Kartika udah pergi jauh lah. Tika. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dengan Kartika? Kenapa dia seperti orang yang kehilangan ingatan? Bangun. Jam berapa, Bu? Sudah jam 9. Kamu lebih baik pulang, mandi dan istirahat di rumah, biar ibu yang menggantikan. Enggak deh, Bu. Hati mau langsung kerja aja. Lumayan kan, Bu, kalau dapat rezeki. Tapi, Ti... Nggak apa-apa, Bu. Ntar Hati kesini lagi. Bawain makanan buat Ibu. Doain ya, Hati dapat rezeki. Amin, insya Allah. Rip, gue jalan dulu ya. Lu janji kan sama gue bangun hari ini? Bu, Arif sadar, Bu. Arif udah sadar, Bu. Masya Allah. Ti, kamu panggil dokter atau suster cepet-cepet. Ya, lu jangan tidur lagi ya, Rif ya. Adi, cepat. Iya. Rif, ini ibu, Rif. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Lepasin saya. Ma, tolong. Lepasin saya. Lepasin. Tenang, Mbak ya. Tenang. Sebentar, Sus. Tenang, Mbak. Suster, kita suntik dia. Tenang. Tenang. Apa yang harus kami lakukan, Dok? Anak ibu mengalami gangguan mental. Maksud dokter, anak saya? Anak ibu menderita trauma dan depresi. Apa yang menjadi penyebabnya masih harus kita cari. Dengan menemukan penyebabnya, maka kita bisa menentukan metode yang tepat untuk penyembuhan anak ibu. Tuhan, kenapa ini semua mesti terjadi? Untuk sementara, demi keselamatan anak ibu, sebaiknya anak ibu dirawat di sini. Agar kami bisa melakukan penelitian yang lebih intensif. Tika, malang benar si Bona. Tika sayang, Mama akan lakukan apa saja untuk kesembuhan kamu, Nak. Walaupun untuk itu, Mama harus memohon pada Malin. Halo? Malin, ini Mama, Lin. Mama. Maaf, Tante. Mamanya Kartika. Saya lagi sibuk. Maaf, Tante mengganggu. Tapi Tante nggak tahu kepada siapa lagi, Lin, mau minta tolong. Ya udah cepat ngomong apa maunya Tante, saya nggak punya banyak waktu. Tika mengalami depresi. Dia sekarang dirawat di rumah sakit jiwa, Lin. Tante mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Malin, seandainya kamu bersedia, kamu mungkin bisa mempercepat proses kesembuhan Kartika. Tolonglah, Lin. Kartika pasti senang kalau kamu... Apa? Nyembuhin Tika? Emangnya saya dokter? Sekarang Tante dengar baik-baik, saya udah nggak ada hubungan lagi sama Tante maupun Tika. Dan saya nggak mau dengar tentang apapun mengenai kalian. Sekarang Tante tahu kan mengapa saya menceraikan Kartika?
itu karena anak tante sakit jiwa. Dan saya nggak mau punya istri seorang yang sakit jiwa seperti dia. Itulah hukuman buat orang-orang yang mencoba menjegal langkah saya. Semua yang menghalangi tujuan saya akan mendapatkan hukumannya. Bang Denny. Hati, gimana Arif? Udah siuman? Udah bang, Arif udah sadar. Alhamdulillah. Terus gimana bang? Abang udah dapat kabar belum soal Lili? Belum, Ti. Tapi yang jelas satu masalah sudah teratasin sekarang. Jadi ibu sudah bisa bernapas dengan lega lagi. Anak ibu betul-betul beruntung. Saat ini kondisinya stabil dan tidak ada komplikasi. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Silakan. Mbak Jenny mana? Mbak Jenny itu siapa, Arif? Oh, Bu Jenny adalah orang yang menolong Arif, membawa Arif ke rumah sakit dan membiayai semua biaya perawatan Arif di sini. Arif kenal Mbak Jenny di mana? Saya harus bilang terima kasih sama Mbak Jenny. Saya ada nomor teleponnya. Ini kalau ibu mau telepon, bisa menghubungi nomor ini. Silakan. Terima kasih. Ibu teleponkan ya. Halo, siapa nih? Oh, cari Non Jenny. Non Jenny-nya nggak ada, lagi keluar kota. Nggak tahu kapan pulangnya. Nanti aja telepon lagi. Ada pesan? Oh, iya. Nanti saya sampaikan pesannya. Orangnya nggak ada, Bu. Nanti kita coba telepon lagi ya. Ibu juga ingin berterima kasih pada Nak Jenny. Bu. Iya. Kapan Arif bisa pulang ke rumah, Bu? Nanti, Rif, kalau sudah diizinkan Pak Dokter. Arif ingin pulang, Bu. Di rumah lebih tenang, lebih aman. Gak kayak di sini. Justru kamu lebih aman di sini, Rif. Kalau terjadi apa-apa, langsung ditolong sama dokter. Tapi, Bu, malam itu ada yang ingin mencelakakan Arif. Siapa yang mau mencelakakan kamu, Rif? Arif nggak tahu, Bu, siapa orangnya. Tapi Arif ingat apa yang mereka lakukan, Bu. Dengar Ibu, Rif. Arif jangan takut. Ibu akan selalu menjaga Arif di sini. Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu punya kejutan apa sih buat Papa? Saya mau bicara. Nggak usah deh, Malin aja yang ngomong. Tunggu sebentar ya. Lin. Siapa? Papa. Halo, Pak. Kalian punya kejutan apa sih? Kok Jenny seperti anak kecil gitu? Kita... Jenny menerima lamaran saya, Pak. Apa? Akhirnya, selamat ya. Selamat untuk kalian. Mohon doa restunya, Pak. Malin, dari dulu saya bukan hanya merestui kalian, tapi saya mendukung kamu supaya kamu menikah sama anak saya, Jenny. Karena saya tahu persis, Jenny itu sangat mencintai kamu. Tapi kamu harus janji sama saya, kalau kamu tidak akan mengecewakan Jenny, kamu akan membahagiakan anak saya. Saya janji, Pak. Saya janji. Malin, kamu perlu tahu, kalau sampai kamu mengecewakan anak saya tidak pernah diam. Saya akan bertindak. Kamu tahu kan siapa saya? Saya janji saya nggak akan mengecewakan Bapak dan saya janji saya akan membahagiakan Jenny, Pak. Bagus. Ya. Kalian hati-hati di sana ya. Sekali lagi, selamat buat kalian.
Bye. Iya, Pak. Akhirnya, Malin. Kamu bener, Lin. Sekarang saya benar-benar jatuh cinta sama tempat ini. Kamu nggak perlu ninggalin Bali lagi, Jan. Mana mungkin? Gimana dengan kerjaan saya di Jakarta? Kamu nggak perlu kemana-mana lagi. Saya akan atur semuanya untuk kamu. Saya akan bicara sama papa kamu. Kamu bercanda, Lin? Sebentar lagi saya akan jadi suami kamu, Jen. Dan saya bertanggung jawab penuh atas kamu. Papa kamu sudah mempercayakan saya segalanya. Tugas saya tuh membahagiakan kamu, Jen. Dan kalau kamu bahagianya di Bali, saya akan minta izin sama papa kamu supaya kamu tinggal di Bali bersama saya. Kalau kamu tinggal di Bali, maka semua rahasia dan gerak-gerik saya di Jakarta akan lebih aman. Bangun, Mbak. Pelan-pelan ya, Mbak ya. Nih, airnya diminum dulu. Kamu siapa? Oh, saya Bidan Mina. Sekarang Mbak ada di rumahnya Bapak dan Ibu Ali. Ali, iya, Ayah Otong. Ayah yang nemuin Mbak di sawah. Waktu itu Ayah lagi main layangan. Ayah anaknya Babe Ali. Di mana saya? Mbak di kampung Ayah, kampung Ciminik. Oh iya, Mbak namanya siapa? Nama saya... Mbak asalnya dari mana sih? Kok bisa nyasar ke sini? Jangan dipaksain bicara dulu, Tong. Mana orang baru siuman lagi. Mbak, siapa saya? Apa yang terjadi dengan saya?